Pemirsa, usai Pilpres dan juga Pileg, dan pastinya sedikit kita sejenak berhenti membahas mengenai Pilkada DKI Jakarta, tapi juga ada Pilgub Jawa Barat yang juga menarik. Bahkan pertanyaan dari masyarakat dengan nama-nama yang saat ini begitu santer terdengar, apakah bisa dikatakan bahwa konteks Pilgub Jabar akan menjadi arena bertarung para bintang-bintang atau istilahnya perang bintang, pemirsa, atau jangan-jangan akan ada nanti sosok-sosok yang tidak diduga-duga yang dicalonkan atau istilahnya kuda hitam. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya, Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Ujang? Alhamdulillah. Baik, pemirsa, sekarang saya akan menyapa narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom di sini, mulai dari Kang Aceh, merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat di sini, dan juga saya sudah mendengar dari mewakili Partai Demokrat, Bang Herman Heron. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Ya, baik, mungkin sekarang saya ingin ke Kang Aceh terlebih dahulu. Kang Aceh, ini bagaimana Partai Golkar? Kita sudah mendengar nama sang sosok yang begitu digadang-gadang akan menjadi calon kuat, Kang Ridwan Kamil. Selain Kang Ridwan Kamil, siapa saja yang dipersiapkan Partai Golkar? Ya, pertama perlu kami tegaskan bahwa hingga saat ini Partai Golkar kan sesungguhnya menugaskan Kang Emil untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Tetapi Partai Golkar juga menugaskan kepada Kang Emil juga untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, begitu. Itu penugasan itu telah diberikan kepada Kang Emil sebelum pemilu 2024 yang lalu. Nah, tentu saya juga yang ditugaskan menjadi Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat hingga saat ini masih konsisten menginginkan agar Kang Emil tetap maju kembali sebagai calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Karena tentu pertama karena rekam jejak beliau sebagai gubernur pada periode sebelumnya yang dinilai oleh masyarakat sangat baik, ya, dengan kinerja yang memuaskan. Terus yang kedua juga kalau kita lihat Kang Emil memang selama ini menunjukkan performa yang sangat baik dalam konteks bagaimana gaya politik beliau yang sangat dekat dengan kalangan milenial dan memiliki kepuasan publik yang sangat baik, gitu ya. Jadi karena itu saya tentu tidak memiliki skenario yang lain karena sejauh ini Partai Golkar masih menugaskan kepada Kang Emil untuk menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Barat, gitu Mbak Caca. Oke, ditahan dulu Kang Aceh. Sekarang saya ke Bang Herman Heron, ya. Bang Herman Heron, ini bagaimana Partai Demokrat untuk Pilgub Jabar kali ini akan mau bermain agresif tidak? Kita tahu pernah memenangi konteks di wilayah Jawa Barat juga beberapa tahun yang lalu, ataukah kita dukung saja deh, bagaimana? Tentu ya semua partai pasti memiliki keinginan untuk bisa memenangkan di kontestasi pilkada. Karena ini bisa menjadi investasi terhadap pemilu selanjutnya. Ataupun juga kita bisa memiliki pimpinan daerah yang tentu akan memperkuat terhadap elektoral partai secara umum. Apalagi Jawa Barat adalah pemilih terbesar. Ini tentu harus menjadi pemikiran dan diskusi kami. Sampai hari ini tentu kami masih fokus untuk mengikuti perhitungan. Yang pertama ya, karena sampai saat ini perhitungan sedang dilakukan, rekapitulasi dilakukan di tingkat provinsi. Nah, yang kedua tentu nanti akan menjadi domainnya Majelis Tinggi Partai untuk penetapan calon gubernur. Namun kami memiliki dua kader yang saya kira ini cukup mampu untuk bersaing dan mampu untuk bisa memperoleh simpati dan pemilih di Jawa Barat. Yang pertama tentu Kang Dede Yusuf. Kang Dede Yusuf hari ini juga sebagai anggota DPR RI yang memperoleh dukungan besar, hasilnya juga cukup besar, sehingga kami masih yakin selain Kang Dede Yusuf memiliki track record pernah menjadi wakil gubernur Jawa Barat, kemudian 3 periode menjadi anggota DPR RI, dan memungkinkan Kang Dede Yusuf untuk bisa bersaing
di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, kami juga memiliki kader mantan Bupati Kerawang yang saat ini sementara terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kerawang, Bekasi, dan Purwakarta, yaitu Saudari Selika Nurahdiana. Ini juga kader Partai Demokrat yang pernah memimpin 2 periode menjadi bupati, sebelumnya menjadi wakil bupati di Kabupaten Karawang. Jadi kalau sampai saat ini Demokrat dianggap menjadi follower, saya kira tidak ya. Ke depan punya prospek, kami juga aktif, agresif untuk bisa memperoleh porsi yang cukup untuk bisa berkontestasi di Pilkada Gubernur Jawa Barat. Baik, Bang Herman Hairon, ditahan dulu. Ini percaya diri sekali ya, tidak mau jadi follower. Pasti kami akan mencalonkan juga dari Kang Emil hingga Kang Dede Yusuf. Ini banyak akang-akang yang nanti akan bertarung di Pilgub Jawa Barat. Sudah ada Kang Ujang juga di sini. Ini perang bintang nggak sih Kang Ujang? Ini nama-namanya itu terkenal semuanya. Ya, kalau kita lihat konstruksi politik di Republik ini termasuk peta politik lokal ya, maka DKI, Jawa Barat, Jateng dan Jatim ini menjadi penting bagi partai politik untuk mengusung figur atau kader yang punya kapasitas. Kalau saya katakan sih ada 4 hal ya kalau mau mendorong katakanlah calon gubernur. Karena tadi pasti yang akan didorong adalah public figure atau tokoh yang punya kapasitas. Pertama tadi kapasitas. Yang kedua itu ya tentu popularitas yang diuji. Nanti elektabilitas juga diuji. Pasti ujung-ujung pertempuran itu semuanya adalah uji elektabilitas juga. Bagaimana potensi menangnya. Yang keempat tuh biasanya ya isi tas. Isi tasnya seperti apa. Ini sudah paham betul bagaimana biaya yang akan dikeluarkan di Jawa Barat dengan pemilih yang terbesar. Nah dalam konteks ini saya melihat, maka jangan lupa ketika misalkan Pak Jokowi dari gubernur menjadi presiden, lalu Pak Anies juga di DKI ya menjadi calon presiden walaupun belum beruntung gitu ya. Jawa Barat juga punya keunikan. Nah ke depan justru saya meyakini nih gubernur Jawa Barat juga punya potensi ke depan siapa yang menang nanti gitu ya. Itu juga menjadi jembatan, bridging. Bridging bisa menjadi capres maupun cawapres. Nah potensi itulah sebenarnya yang harus didorong figur-figur yang memiliki kapasitas yang baik ya. Untuk menata, mengelola Jawa Barat termasuk untuk mempersiapkan diri tadi jembatan menjadi calon presiden dan wakil presiden walaupun jauh, tapi saya melihatnya pasti ya ketika partai itu bertarung menghadirkan kandidat yang kuat, para bintang di Jawa Barat, maka ujungnya adalah persoalan menang di daerah itu termasuk persiapan kontestasi dan nasional 5 tahun ke depan, begitu. Kang Aceh, mengingat Partai Golkar ini kan menjadi pemenang ya di pilkada, di pemilu tahun ini khususnya Pileg. Kira-kira pakai strategi apa sih Partai Golkar? Ada tidak sih pergeseran cara berkampanye? Ini kok bagus sekali ya perolehan suara Partai Golkar kali ini. Ya, hasilnya tentu kita nanti akan pastikan dari perhitungan KPU ya. Walaupun tentu dari hasil hitungan kami, misalnya dari 27 kabupaten kota kita memenangkan ketua DPRD kabupaten kotanya itu sebanyak 9. Sisanya dibagi ke seluruh partai-partai yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kemudian untuk DPR RI, alhamdulillah kita mengalami kenaikan dari 14 kursi, insya Allah menjadi 18 kursi. Demikian juga dengan DPRD provinsi, yang asalnya 16 kursi, kita insya Allah akan mendapatkan sebanyak 20 kursi. Tentu strategi yang paling utama adalah pertama, teman-teman kader partai begitu sangat militan dalam konteks, karena sesungguhnya kan Partai Golkar ini merupakan salah satu basis utama nasional untuk Jawa Barat, ya. Dan alhamdulillah dari 2019 urutan kita keempat sekarang kita menempati posisi yang pertama. Tentu ini merupakan kerja keras para caleg yang luar biasa, ya. Yang kedua, ya ketua umum kita sangat rajin sekali memang ke Jawa Barat, ya, memberikan motivasi, dukungan dan turun kepada masyarakat untuk bisa memastikan agar Partai Golkar bisa menang. Nah, di samping tentu saya kira soliditas dan kekompakan partai, dan di situ juga ada peran Kang Emil yang kira juga cukup penting, ya, beliau sebagai salah satu gubernur yang dinilai berhasil oleh masyarakat di Jawa Barat ketika beliau pindah ke Partai Golkar, tentu ini memiliki efek yang positif bagi kemenangan Partai Golkar.
Nah, selain itu ya kami juga secara terus-menerus melakukan rekrutmen terhadap para pemilih-pemilih Gen Z maupun milenial yang salah satunya adalah mendorong anak-anak muda, terutama caleg-caleg muda, untuk bisa turun ke masyarakat dan memastikan supaya masyarakat, terutama anak-anak muda, tertarik berpolitik dengan Partai Golkar, gitu ya. Nah, strategi-strategi seperti ini secara efektif, alhamdulillah, bisa meyakinkan masyarakat di Jawa Barat, sehingga elektabilitas partai meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 yang lalu. Ini saya kira itu salah satunya. Dan ada faktor Kang Emil yang saya kira juga penting untuk dijadikan salah satu faktor pendorong bagi kemenangan Partai Golkar di Provinsi Jawa Barat ini. Nah, kami ingin sempurnakan ya kemenangan ini, tentu dan Kang Emil sendiri kan kita tahu beliau adalah ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Jawa Barat, yang saya kira punya peran yang cukup penting untuk mendorong kemenangan Pilpres 2024. Dan ini tentu kita harapkan di dalam pilkada, kemenangan ini harus ditunjukkan dengan kemenangan di dalam pilkada itu, gitu. Baik, ditahan dulu Kang Aceh, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada semua narasumber saya bahwa apakah ketika satu partai begitu mengungguli wilayah tertentu, kita bahas hari ini adalah Jawa Barat, apakah sudah pasti bahwa mereka lah yang nanti pasti akan memenangi untuk konteks gubernur, pemirsa, ataukah jangan-jangan bukan akang-akang yang nanti akan memenangi Jawa Barat, tapi mungkin mas-mas atau juga abang atau kakak kuda hitam, pemirsa, sesaat lagi. Jadi apa kabar Indonesia Malam? Kalau tadi kan Bang Herman Hairon semangat sekali ya, kita tidak akan jadi follower, tapi kita juga ingin bermain aktif dalam konteks Pilgub Jabar. Bang Herman Hairon, kalaulah melihat sekarang sementara ini kan diunggulkan Partai Golkar ya untuk Jawa Barat, itu artinya bahwa ya sudahlah mereka yang mengusung nanti pasti akan memenangi Jawa Barat, atau jangan-jangan belum tentu kalau calon kami juga kuda hitam, ini bisa jadi Bang Herman? Ya, itu adalah optimisme kami ya, bahwa tentu rakyat juga punya penilaian. Warga Jawa Barat juga bisa menilai kepada siapa sesungguhnya nanti akan menyalurkan pilihan kepada pemimpin di daerahnya. Oleh karenanya sampai hari ini ya kami optimis ya, tentu bahwa pada setiap wilayah dan daerah kami juga mendorong kader-kader dari internal. Nah, apakah memungkinkan misalkan nanti kita akan mendukung seseorang? Ya semuanya serba mungkin. Dalam politik itu kan tidak serba pasti. Dalam politik itu tentu serba mungkin. Dan dalam politik ya tidak matematik gitu. Oleh karenanya dalam pandangan kami sampai sejauh ini tentu kalkulasi kami adalah tetap bagaimana Demokrat mampu untuk mengusung kandidat yang tentu punya potensi untuk bisa menang. Nah, kalau kemudian dalam konstelasi politik bahwa terjadi koalisi dan kemudian menyatukan pasangan Golkar dengan Demokrat, Demokrat dengan Gerindra, kan pastinya ini harus berkoalisi gitu ya. Karena Demokrat sendiri diprediksi mungkin mendapatkan antara 8 sampai 9 kursi di DPRD provinsi, dan tentu sekarang masih 11 kursi gitu ya. Kalau perspektifnya nanti terhadap kursi yang sekarang ada kan kami punya 11 gitu. Artinya kami juga punya kans untuk bisa bertarung di pilkada. Oleh karenanya kami juga mempersiapkan kandidat-kandidat yang tentu cukup mampu untuk bisa bersaing di pentas pilkada. Ya. Ditahan dulu Bang Herman Hairon, ini tampaknya saya sudah melihat di sini dari Ketua DPW PKS Jawa Barat, Mas Heru Suwandaru ya, Kang Heru ya. Selamat malam, assalamualaikum Kang. Kang Heru. Mas Haru, Teh Caca. Iya, mohon maaf punten, kita DKI Jawa Barat ya di sini ya, baik. Oke, saya langsung tanya saja ini, gimana ini kalau dari PKS sendiri, ini suaranya cukup besar, bahkan kalau kita lihat dari Pilpres ini juga cukup optimis juga ya, bahwa kekuatan PKS ini juga jangan dianggap remeh. Mau bermain aktif atau bagaimana ini, menurunkan siapa di Jawa Barat? Ya, saya kira pasti semua partai optimis ya di Jawa Barat. Dan PKS juga, kita juga optimis, kita juga sudah punya pengalaman ya. Kang Aher sudah pernah 2 periode begitu, dan tentu saja
kita juga akan berusaha 2024 ini agar prioritasnya kita mendorong kader PKS untuk menjadi calon gubernur gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti akan terbentuk koalisi di Jawa Barat. Karena kalau hitungan internal kami, rasanya tidak ada satu partai yang dia sudah punya tiket sendiri. Jadi walaupun Kang Aceh punya Kang Emil, ya tetap aja dia harus koalisi gitu ya, untuk bisa maju gitu kan. Dan di Kabupaten Bandung juga pernah PKS kurang satu kursi tapi nggak bisa maju juga gitu ya. Jadi saya kira ini masih dinamis ya. Kita juga sudah menyiapkan untuk calon gubernur ya. Ya mudah-mudahan lah nanti dalam komunikasi politik ya dengan Kang Herman, dengan Kang Aceh nanti ada kesepahaman bersama ya. Saya kira bagaimanapun ujungnya kita ingin majukan Jawa Barat gitu. Gitu Caca. Kang Haru, kalau PKS sendiri antara optimis atau realistis ini, Jabar 1 atau asal menang Jabar 2 berkoalisi juga boleh atau bagaimana? Ya nomor satu kita ingin mengajukan gubernur, walaupun tadi katakan saya ketemu di stasiun yang lain tadi, katanya kalau mau ngopi sama Kang Aceh, PKS jangan mau jadi cagup gitu. Ya kita lihat dulu lah, Kang Emilnya mau kemana ini, mau ke Jakarta, mau ke Jawa Barat, terus jangan juga dianggap bahwa jika Kang Emil mau di Jawa Barat, terus PKS jadi nggak berani maju cagup gitu, santai aja gitu. Siap lah gitu ya. Siap itu Maya. Oke, ditanggapi itu Kang Aceh. Ya, saya kira saya setuju bahwa prosesnya masih sangat dinamis ya. Dan karena masih dinamis tentu kita menunggu secara resmi hasil perhitungan KPU, di mana kalau misalnya Partai Golkar sendiri tidak bisa mencalonkan sendiri, maka akan perlu koalisi gitu. Nah, untuk terus berkomunikasi secara politik dengan para ketua-ketua partai yang lain, ya memang diharuskan untuk melakukan koalisi gitu ya. Nah, komunikasi politik kami dengan Kang Haru maupun apalagi dengan Pak Herman Hairon itu selama ini sangat dekat ya. Nah, bagi kami prinsipnya adalah bahwa proses politik di Jawa Barat ini yang kalau menurut hasil survei per hari ini ya, Kang Emil memang dinilai masih sangat kuat ya untuk menjadi calon gubernur. Tetapi bukan berarti bisa jalan sendiri ya, karena membangun Jawa Barat yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia, ya, ini memerlukan kerja-kerja yang serius dan kerja bersama, dan karena itu penting sekali kita untuk membangun satu kebersamaan dalam konteks bagaimana dukungan politik itu diberikan kepada calon gubernur nanti gitu, termasuk kalau Golkar tentu hingga saat ini kita mau dorong Pak Emil. Tentu ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat ya, yang ingin mendorong memang Kang Emil, karena potensi Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat tentu bisa dirasakan sendiri oleh masyarakat Jawa Barat gitu. Oke, saya minta tanggapannya di sini Kang Ujang. Ini kan sudah ada 3 partai politik ya. Mungkinkah di antara mereka ini akan berkoalisi atau ini juga masih pertimbangan? Kita ukur kalkulasi kekuatan juga ini bagaimana? Ya pasti yang pertama tentu melihat fakta dan kenyataan di lapangan. Tadi hasil pilegnya tanggal 20 akan diumumkan. Ya. Nah, artinya jumlah kursi sudah jelas tuh. Nah dalam konteks itu tentu kalkulasi rasionalitas yang akan diambil. Rasionalitas itu mempersiapkan figur, lalu misalkan lalu nanti cek saya katakan elektabilitas lah ya. Ini penting karena dari semua figur-figur itu di apapun kontestasinya, kalau dia sifatnya langsung itu pasti bersandar kepada elektabilitas apapun itu. Makanya ketika misalkan capres pun sama kan, elektabilitas stabil menang. Nah dalam konteks pilkada pun sama. Makanya oleh karena itu saya melihat ya, kalkulasi rasionalitasnya akan melihat yang paling penting adalah soal elektabilitas, walaupun faktor lain tadi yang saya katakan di awal juga menjadi penting. Oleh karena itu saya melihat ini kan masih dinamis. Saya tadi sepakat dengan Kang Haru, Kang Aceh, Bang Heron ya, bahwa sejatinya semua akan
pada waktunya akan berkoalisi kalau melihat saya, menurut hemat saya. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang dominan, walaupun Golkar katakanlah panen ya, partai kemenangan di Jawa Barat, unggul di Jawa Barat, tapi pasti akan membutuhkan kekuatan partai lain, figur lain untuk menjadi pendamping juga bagi Kang Emil misalkan. Oleh karena itu kita lihat nanti seberapa besar kekuatan, elektabilitas, popularitas, kapasitas, termasuk isitas dari figur-figur itu, termasuk kekuatan partai politik yang mendukung mengusung itu. Ya tentu kita bahagia ya ketika misalkan Pilkada Jawa Barat nanti menghasilkan atau mendorong figur-figur yang memang punya potensi besar ya untuk bisa membangun Jawa Barat ke depan. Karena Jawa Barat ini menurut saya masyarakatnya itu terbuka, sangat terbuka, dan dalam konteks memilih kandidat pun berdasarkan kepada rasionalitas. Saya meyakini itu. Bang Herman Hairon, PKS dan Golkar ini kan saling tunggu-tungguan ini ya. Jagoan yang diturunkan di mana ini, di daerah perang yang mana ini. Nah, sambil tunggu-tungguan dua partai ini Partai Demokrat sudah melakukan pendekatan tidak, atau membangun menjajaki komunikasi lah, bagaimana? Jadi colongan dulu. Ya, komunikasi politik tentu terus dijalin ya. Apalagi kami kan dalam satu koalisi besar dengan Golkar, kemudian dengan Gerindra dan PAN, kami satu koalisi dalam mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentu juga dalam perspektif pilkada ya kami akan bicara gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa ya dalam konteks pilkada kami juga bisa berkomunikasi dengan PKS atau dengan partai-partai lainnya. Dan ini sudah biasa terjadi ya, dalam konstelasi politik di daerah ini biasa terjadi cross antara partai-partai yang memang tidak selaras dengan yang terjadi koalisi di pusat gitu. Oleh karenanya menurut saya kemungkinan atau serba mungkinnya terjadi koalisi ini akan terjadi, tapi ya komunikasi politik tetap jalan dengan semua pihak. Kami juga komunikasi dengan partai-partai yang lain yang di luar koalisi besar, tentu ini dalam rangka bagaimana menuju ke depan Pilkada Jawa Barat yang di dalamnya tentu menyertakan kader kami gitu ya. Apakah nanti ada di calon gubernur atau calon wakil gubernur, tentu ya kita tunggu saja bagaimana konstelasi ke depan. Oke, saya lagi kembali deh ke Kang Aceh. Kang Aceh, belum adanya keputusan atau kejelasan dari Kang Emil mau turun di DKI ataupun di Jawa Barat, ini nanti akan jadi bumerang nggak? Jadi sebenarnya Kang Emil itu memperjuangkan masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Jakarta ini, Kang Aceh? Ya, tentu yang harus dikedepankan adalah juga kepentingan masyarakat ya. Kepentingan masyarakat dalam konteks ini, sejauh mana masyarakat menginginkan figur-figur yang dapat sesuai dengan harapan mereka. Nah, karena itu mekanisme internal Partai Golkar di dalam menentukan siapa calon kepala daerah itu dilihat juga dari survei yang dilakukan oleh kami. Ya, kedua-duanya di dua daerah tersebut sesungguhnya Kang Emil itu memiliki potensi elektabilitas yang sangat tinggi, apalagi Jawa Barat gitu. Nah, memang secara kebetulan juga Kang Emil sempat menyampaikan kepada kami bahwa jika beliau maju di Jakarta, bagaimana potensinya. Nah, kami telah melakukan penjajakan, termasuk diantaranya melakukan survei, ya, menanyakan langsung ke masyarakat. Maka kalau untuk di DKI Jakarta kan penugasan partai diberikan kepada dua figur, pertama Kang Emil, yang kedua Pak Jaki Iskandar. Sementara untuk jihad hanya Kang Emil, saya sendiri sebagai Ketua DPD Golkar tidak ditugaskan untuk menjadi calon kepala daerah gitu. Nah atas alasan itulah maka bagi saya ya lebih baik Emil di Jawa Barat saja. Kenapa? Karena tentu ini bagian dari untuk keberlanjutan dari yang telah dilakukan oleh Kang Emil. Nah, ujung-ujungnya tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Haru adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat, yang harus kami akui bahwa Kang Emil ini juga telah meletakkan berbagai kebijakan-kebijakan yang sangat positif di mata masyarakat Jawa Barat, seperti misalnya berbagai pembangunan infrastruktur, ya, pembangunan kota yang lebih tertata, dan bagaimana membangun hubungan antara pusat dan daerah yang lebih baik, ya, dalam konteks
bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi tentu bagi kami ketika Kang Emil telah sukses menghantarkan Pak Prabowo, Mas Gibran, ini kan akan semakin membuat suasana yang lebih mesra dalam konteks bagaimana menselaraskan antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Nah, disitulah kemudian dorongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat itu bisa dilakukan secara lebih luas begitu. Saya kira begitu, Teh Caca. Kang Haru, Kang Aceh kan di sini begitu banyak menjelaskan prestasi-prestasi, intinya bahwa sosok dari Kang Emil ini sudah tidak diragukan lagi kemilaunya. Calonnya PKS bisa tidak menyaingi begitu gegap gempitanya sosok dari Kang Emil ini kalau mau memang bersaing, ini seperti apa Kang Haru? Ya kan politik bukan matematika. Ya, dalam politik kan banyak yang bisa terjadi. Misalnya Kang Emil jadinya ke Jakarta. Nah Kang Aceh kan mungkin terpaksa harus maju kan, jadi cagup kan gitu misalnya gitu. Atau misalnya Kang Emil maju, terus kita mau koalisi, tapi keputusan DPP PKS juga PKS maju sebagai calon gubernur. Kan kita nggak bisa ngopi-ngopi sama Kang Aceh. Mungkin saya ngopinya sama Kang Herman Hairon kan gitu. Jadi saya kira bagi kita yang sudah sarapan paginya politik, itu sebetulnya nggak ada itu masalah apa ya yang membuat kita jadi nggak bersemangat gitu ya. Kang Emil mau di Jawa Barat, ahlan wasahlan, kita juga akan komunikasi. Nanti bisa nggak PKS koalisi kan gitu. Tapi kalau ternyata nggak bisa koalisi, ya kita harus siap berkompetisi. Dan kalau sudah berkompetisi kan bukan urusannya pasti menang pasti kalah kan gitu ya. Jadi saya kira semua kemungkinan masih terbuka dan PKS siap berkoalisi dalam konteks mengusung cagup atau mengusung cawagup. Jadi itu mah biasa gitu ya. Dan menang kalah juga ujungnya mana buat masyarakat Jawa Barat gitu. Jadi saya kira kita masih optimis dan perlu dicatat PKS juga punya pengalaman punya calon gubernur, punya gubernur sama dengan Golkar. Golkar juga pernah punya gubernur, PKS juga pernah punya gubernur. Ya saya kira itu yang kita juga punya optimisme lah insya Allah. Oke, sesaat lagi nanti saya tanya, politik bukan matematika, itu betul sekali pemirsa. Apakah nantinya bahwa sosok yang populer begitu diperbincangkan di sosial media, followersnya banyak, begitu terlihat populer, belum tentu memenangi Jawa Barat karena punya karakteristik khusus pemirsa. Kota dan juga no kota, apakah faktor religius kesukuan juga diperhitungkan? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Setelah pemilihan presiden atau pilpres dan pemilihan legislatif atau pileg baru saja digelar di awal tahun 2024, Indonesia kembali menyelenggarakan Pilkada 2024 serentak pada 27 November 2024 mendatang. Meski pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 tinggal menyisakan waktu 8 bulan lagi, sejumlah nama populer siap bertarung dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024. Di antaranya Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jabar, UU Ruzanul Ulum, mantan Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta 2 periode, Saan Mustafa, Ketua DPD Nasdem Jawa Barat, Muhammad Iriawan alias Iwan Bule, mantan Kapolda Jawa Barat. Ada yang menarik mengenai peta politik Jawa Barat dibandingkan provinsi lainnya, yakni tidak ada partai politik yang bisa langgeng menguasai wilayah Jabar. Hampir setiap 5 tahunan, parpol pemenang pemilu legislatif di Jabar selalu saja berubah. Tidak ada satupun partai politik yang bisa menjadi pemenang dalam 2 pemilu secara berturut-turut. Hasil sementara penghitungan suara oleh KPU untuk pemilu 2024, Partai Golkar di Jawa Barat berhasil menggeser dominasi Partai Gerindra yang menjadi pemenang pemilu 5 tahun lalu. Partai Demokrat pernah menjadi juara perolehan suara di Jabar pada pemilu 2009. Begitu pula dengan PDIP, meraih suara terbanyak pada pemilu 2014. Lalu, seperti apa peta politik Pilgub di Jawa Barat? Akankah proses politik di Pilkada Jabar mengikuti tren kekuasaan di tingkat nasional? Ataukah berubah? Akankah Ridwan Kamil sebagai incumbent mendapat perlawanan berat di Pilgub Jabar? Tim TV One mengabarkan.
Saya jadi penasaran pemirsa, karakter seperti apa atau sosok seperti apa sih yang diinginkan oleh warga Jawa Barat untuk dipilih menjadi gubernur mereka pemirsa? Kang Ujang, perlukah sosok yang muda, mungkin pernah menjabat sebagai kepala daerah di daerah tersebut atau daerah lainnya? Ataukah sosok yang dekat dengan Gen Z atau juga milenial? Ataukah religius dan lain-lain? Ya banyak faktor ya kalau kita bisa menjelaskan soal kultur Jawa Barat. Ya, sebenarnya paling penting, yang paling besar, yang paling dominan itu soal kesukuan menjadi penting. Misalkan saya dari Jawa Barat. Kenapa penting? Ya ada ikatan tersendiri di masyarakat Jawa Barat itu sama dengan kesuku yang lain. Tapi di Jawa Baratnya lebih kental gitu. Jadi misalkan kalau kita ketemu sama lah Mbak Caca gitu ya, kalau ketemu dengan sesama sukunya kan lebih erat gitu. Nah, Jawa Barat ini keunikannya di situ. Dia kalau dibandingkan dengan suku yang lain, saya melihat engagement ya, keterikatannya lebih tinggi. Kalau misalkan ada sosok cagupnya dari orangnya sendiri gitu ya, apalagi misalkan menggunakan bahasa Sunda, itu lebih mengena, lebih dapat. Tentu faktor-faktor lain juga menjadi penting, seperti faktor religiositas, terutama dari wilayah Priangan itu penting, Tasik gitu, wilayah Hasan tuh kalau unsur religiositas itu menjadi penting. Tetapi kalau wilayah Pantura pendekatannya yang lain gitu. Jadi tergantung itu, banyak daerah-daerah yang pendekatannya juga spesial, tidak sama gitu di wilayah Jawa Barat itu. Dan saya melihat partai politik sudah paham betul dengan kekuatan itu. Nah yang ketiga saya melihat ya tentu ada faktor lainnya yang lebih penting, misalkan soal kualitas. Bagaimanapun seorang gubernur harus punya kualitas. Nah lalu yang paling penting kalau menurut saya juga ada soal leadership, Mbak. Leadership itu gini, beda dengan seorang manajer. Kalau manajer mengelola Jawa Barat sudah gitu ya. Yeah. Tapi kalau leadership ini dia seorang pemimpin yang mampu membawa gerbong perubahan bagi Jawa Barat. Nanti indikatornya disandingkan dengan wilayah lain, bagaimana pembangunannya gitu, bagus atau tidak. Jadi sebenarnya sosok-sosok itu, nah apakah nanti keterikatan dengan milenial menjadi penting? Itu juga penting. Hari ini mohon maaf ya, pemilih kita pemilih muda, suka tidak suka, senang tidak senang ya, bahwa figur yang dekat dengan anak muda juga itu penting. Makanya tadi Kang Aceh mengatakan Kang Emil dekat dengan anak muda. Dan jangan lupa juga yang kemudian ada keterikatan dengan media sosial. Hari ini pemilih kita melek media sosial dan masyarakat Jabar juga paham itu, dan figur-figur yang dekat masuk ke wilayah media sosial itu bisa jadi adalah menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat Jawa Barat. Karena sudah disinggung-singgung soal perubahan ini, saya tanyakan langsung kepada Kang Haru. Kang Haru, kira-kira tagline perubahan ini masih akan menjadi jualan efektif juga tidak sih untuk dibawa ke Jawa Barat? Atau jangan-jangan Jawa Barat ini alih-alih perubahan inginnya status quo seperti apa, Kang Haru? Ya, saya kira kita juga kan harus belajar dari Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo itu 20 tahun buat sekarang maju yang keempat kalinya gitu. Jadi saya kira tadi saya sampaikan politik itu bukan matematika. Jadi tentu saja harus kita kaji lagi nanti tagline-nya apa ya. Kan kalau pilkada itu tidak hanya partai, tapi sosok orang, ya kan. Jadi saya kira ini akan sangat menentukan ini. Partai Golkar mengusung siapa, Partai Demokrat mengusung siapa. Pada akhirnya ya, bukan mana. PKS akan mengusung siapa. Tentu kalkulasinya akan berubah. Gitu. Termasuk apakah kita akan lanjut ya, kita juga dapat teman koalisi, dan nanti bagaimana kita komunikasi dengan teman koalisi kita, kan gitu. Jadi saya kira masalah tagline itu nanti ya. Yang penting sekarang kita amankan dulu nih tiketnya. Setelah tiketnya aman, baru kita bisa kandidat. Setelah itu kandidat itu tentu saja harus menang, ya. Bukan hanya mau ikutan pilkada. Ya ikutan pilkada mah gampang gitu, tapi ini harus menang gitu ya. Seandainya benar Partai Golkar jadi Kang Emil, kan PKS harus seperti apa? Kan nanti lain lagi. Ternyata Kang Emil jadi ke Jakarta, kan nanti lain lagi gitu kan. Jadi saya kira masih sangat terbuka komunikasi dan diskusi, termasuk tagline, ya apakah perubahan dan lain-lain. Saya juga tentu akan, karena saya juga di DPRD, kalau saya berkoalisi dengan Partai Golkar nanti akan seperti apa seandainya calonnya Kang Emil. Tapi kalau misalnya ternyata saya berbeda koalisinya, nanti juga kita juga punya kan catatannya, karena sama-sama penyelenggara pemerintahan di Jawa Barat. Jadi saya kira ya nanti kita lihat, insya Allah kita akan terus komunikasi dan kita tetap optimis. Saya kira yang penting siapapun nanti yang terpilih harus maju ke Jawa Barat gitu. Saya minta tanggapannya Kang Aceh.
Selain memang sosok figur popularitas itu penting, isi tas juga penting, tapi sosok apa ide yang mau ditawarkan untuk Jawa Barat ini? Sempat disinggung, ide-ide perubahan ini juga baik untuk menjadi jualan para calon-calon gubernur. Kang Aceh. Ya, tentu kita melihat situasi ini nggak boleh statis ya, harus dinamis. Nah, jika Kang Emil kembali kami calonkan sebagai Gubernur Jawa Barat, tentu idenya adalah keberlanjutan. Karena apa yang akan dilakukan oleh Kang Emil tentu nanti adalah melanjutkan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ya. Kang Emil sendiri dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan kami, misalnya soal bagaimana pembangunan infrastruktur yang sekarang bukan lagi dilakukan pada misalnya jalan-jalan nasional ya, tetapi sekarang harus diletakkan pada bagaimana pengembangan desa gitu. Itu salah satu yang menjadi tagline dari apa yang dilakukan oleh Kang Emil ke depan, termasuk bagaimana pemerataan pembangunan wilayah yang dititik beratkan kepada wilayah selatan Jawa Barat yang saat ini memang harus terus ditingkatkan gitu. Karena kalau kita lihat saat ini Jawa Barat itu wilayah utara relatif sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sementara di wilayah selatan ini ya harus kita dorong sedemikian rupa supaya pemerataan pembangunan bisa dilakukan. Misalnya di wilayah Sukabumi Selatan, di wilayah Cianjur Selatan, di wilayah Garut Selatan hingga ke daerah Pangandaran harus betul-betul dibentuk pertumbuhan ekonomi baru yang dapat melakukan pemerataan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Nah, hal-hal semacam ini tentu menjadi tugas kita semua untuk bagaimana kita mendorong bagi kesejahteraan masyarakat di provinsi terbesar di Indonesia dari segi jumlah populasi. Ya, bisa dibayangkan dengan 50 juta penduduk di Jawa Barat, tentu salahnya juga tidak mudah, tidak gampang, dan perlu sinergitas dari semua kalangan masyarakat untuk bisa memastikan ya apa yang telah dilakukan oleh sebelumnya menjadi lebih baik. Sekarang kan kita tahu bahwa wilayah Rebana ya sudah mulai mengalami peningkatan ekonomi, ada Kertajati ya, Cirebon yang menggeliat luar biasa, ada Pelabuhan Patimban dan wilayah utara yang terus-menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu sangat tinggi. Tentu ini semua harus kita dorong ya, karena alhamdulillah tentu kita lihat Jawa Barat ini tingkat pertumbuhan ekonominya sejauh ini kan relatif lebih bagus, bahkan di atas rata-rata nasional. Tentu kita dorong sedemikian rupa bahwa sebagai daerah yang kemungkinan nanti ibu kotanya akan pindah dari Jakarta ke IKN, tentu Jawa Barat ini tetap harus dijaga. Ya, supaya sebagai pusat ekonomi nasional tetap menjadi salah satu titik pertumbuhan bagi pemulihan ekonomi kita dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat. Itu Mbak Caca. Oke, Kang Aceh. Saya minta sekarang tanggapannya Bang Herman Hairon. Ya, kami tentu akan rasional ya, karena bagaimanapun melihat dalam kontestasi pilkada tentu juga harus yang pasti-pasti saja. Artinya bukan hanya keikutsertaan, tetapi akan sangat rasional, realistis, dan tentu kalau tujuan akhir kami tidak harus menjabarkan. Semua kandidat pasti ingin ke depan Jawa Barat lebih baik, lebih maju, infrastrukturnya semakin baik, ketimpangan selatan utara semakin tipis, kemudian pendapatan rata-rata per kapita meningkat, rata-rata pertumbuhan IPM-nya lebih tinggi dari nasional. Tentu itu akan menjadi bahan-bahan pertimbangan ke depan bagi kandidat. Namun sekarang dalam kontestasi tentu yang harus dipersiapkan adalah kandidat siapa yang tepat untuk bisa
memenuhi keinginan dan memenuhi selera pilihan warga Jawa Barat. Pertama, saya setuju bahwa Jawa Barat sebagai daerah religius, daerah yang memang agamanya kuat, dan tentu kita sangat terkenal kalau di Jawa Barat, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asih, ini juga harus menjadi pertimbangan kandidat orang yang mampu menaungi, orang yang mampu mengayomi seluruh warga Jawa Barat. Yang kedua, warga Jawa Barat juga warga berpendidikan. Oleh karenanya ya kita harus mampu menjawab tantangan masyarakat Jawa Barat dari sisi kemampuan untuk bisa mampu menyesuaikan dengan tingkat kemampuan rata-rata pendidikan Jawa Barat. Yang ketiga, apalagi Jawa Barat kita tahu sebagai sentral pendidikan. Situ ada perguruan-perguruan tinggi yang terkenal dan tentu memiliki strata tertentu. Nah, yang ketiga, Jawa Barat juga wilayah yang tidak suka dengan orang yang sombong, tidak suka dengan orang yang adigung-adiguna, orangnya handap asor, kata orang Sunda. Dan saya sebagai warga Jawa Barat yang tinggal di wilayah utara dan saya sekolah lama, saya di wilayah Jawa Barat Priangan, tentu sangat memahami. Dan oleh karenanya saya menyebutkan dua nama yang tentu ini bisa menjadi kandidat potensial, yaitu Kang Dede Yusuf dan Teh Eli Nurahdiana. Ini menurut saya tepatlah untuk ke depan menjadi bahan pertimbangan. Oke, terakhir di sini Kang Ujang, dari karakter-karakter tadi sudah disebutkan tadi, kira-kira akan ada tidak sih jangan-jangan kuda hitam juga yang cocok dengan karakter yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Barat? Nah, kalau masyarakat Jawa Barat kan gini, kalau mereka sudah senang kepada figur tertentu itu sulit berubah. Misalkan Pak Prabowo lah, contoh aja ya kita di Pilpres. Pak Prabowo menang 2014, 2019, 2024. Sulit. Walaupun memang setia berarti ya? Ya setia, tapi dalam konteks ya kenapa? Ya senang dengan ketegasannya, gitu, dengan kesederhanaannya macam-macam. Nah, dalam konteks Pilgub juga sama. Kalau dia sudah senang dengan suatu figur tertentu, maka sulit berubah. Kecuali ada lawan tanding yang cukup kuat, figur lain yang memang bisa melebihi kandidat yang lain. Nah, ini penting di situ. Terima kasih Kang Ujang, terima kasih juga kepada Kang Aceh, Kang Haru, bahkan juga Bang Herman Heron. Belanda masih jauh pemirsa, masih 8 bulan lagi. Kita panasi sajalah Pilgub Jabar. Nama-nama ini nanti apakah secara de facto atau de jure akan dicalonkan oleh masing-masing partai politik.